Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini, emas versus saham, mana yang paling menguntungkan? Banyak orang selalu membandingkan antara investasi emas dan investasi saham. Ada yang bilang emas lebih aman. Ada juga yang bilang saham lebih cuan. Tapi sebenarnya, dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Dan kalau dipahami dengan benar, keduanya bisa sama-sama menguntungkan. Masalahnya, kebanyakan orang hanya melihat mana yang naik paling cepat. Padahal, investasi bukan cuma soal cepat untung, tapi juga soal daya tahan, pertumbuhan, kestabilan, dan kemampuan menjaga kekayaan dalam jangka panjang. 1. Emas sama dengan penjaga nilai kekayaan gold, bukan instrumen yang biasanya membuat orang kaya mendadak. Tapi, emas terkenal karena kemampuannya menjaga nilai uang. Contohnya, 20 tahun lalu, uang 1 juta mungkin terasa besar. Hari ini, nilainya sudah jauh berkurang karena inflasi. Nah, emas sering dipilih karena nilainya cenderung ikut naik dalam jangka panjang mengikuti penurunan nilai mata uang. Makanya, di saat ekonomi tidak stabil, perang, krisis, inflasi tinggi, banyak orang besar pindah ke emas. Karena emas dianggap aset lindung nilai lebih stabil dan dipercaya hampir di seluruh dunia. 2. Saham sama dengan mesin pertumbuhan kekayaan stock market, investing berbeda. Kalau emas menjaga nilai, saham bertujuan memperbesar kekayaan. Saat membeli saham, sebenarnya kita membeli sebagian kecil kepemilikan bisnis. Kalau bisnisnya berkembang, harga saham bisa naik berkali-kali lipat. Bahkan, investor saham besar dunia seperti Warren Buffett membangun kekayaan utamanya dari saham. Karena dalam jangka panjang, saham punya potensi return lebih tinggi dibanding emas, terutama jika memilih perusahaan kuat, konsisten DCEA, dan sabar bertahun-tahun. 3. Kenapa saham bisa lebih untung? Karena perusahaan bisa terus berkembang. Contoh sederhana, sebuah bank tahun ini untung 10 triliun, tahun depan 15 triliun, 5 tahun lagi 30 triliun. Kalau bisnis terus tumbuh, maka valuasi saham biasanya ikut meningkat. Belum lagi dividen, compounding, dan pertumbuhan ekonomi. Itulah kenapa, secara historis, banyak indeks saham besar dunia mengalahkan kenaikan emas dalam jangka sangat panjang. 4. Tapi kenapa banyak orang takut saham? Karena saham lebih volatile. Harga bisa naik cepat dan turun cepat. Kadang hari ini hijau, besok merah besar. Dan banyak orang masuk saham bukan sebagai investor, tapi sebagai penjudi. Mereka FOMO, ikut-ikutan, beli karena hype, panik saat turun. Akhirnya rugi, lalu menyalahkan saham. Padahal masalah utamanya bukan sahamnya, tapi mental dan cara bermainnya. 5. Kelebihan emas gold punya beberapa keunggulan besar. Nilainya relatif stabil dalam jangka panjang. Cocok saat krisis ekonomi, risiko lebih rendah dibanding saham. Mudah dipahami pemula. Bisa jadi dana perlindungan aset. Makanya, banyak orang kaya tetap menyimpan emas, meskipun mereka juga punya saham. Karena emas itu seperti tameng kekayaan. 6. Kelemahan emas. Tapi emas juga punya kekurangan. Emas biasanya pertumbuhannya lebih lambat, tidak menghasilkan cash flow,
tidak memberi dividen, dan kadang butuh waktu lama untuk naik signifikan. Artinya, emas bagus untuk menjaga kekayaan, tapi tidak selalu optimal untuk mempercepat pertumbuhan aset. 7. Kelebihan saham stock market investing punya potensi, return lebih tinggi, dividen, compounding kuat, dan pertumbuhan jangka panjang yang besar. Bahkan, orang dengan modal kecil bisa membangun aset besar lewat konsistensi bertahun-tahun. Itulah kenapa banyak investor memakai strategi DCEA, sedikit demi sedikit, tapi rutin. 8. Kelemahan saham. Namun saham punya risiko. Harga bisa turun drastis, emosi lebih teruji, perlu belajar, dan butuh kesabaran tinggi. Kalau mental belum siap, orang bisa panik saat market crash. Padahal, seringkali justru di saat market turun, aset bagus sedang diskon. 9. Jadi, mana yang paling menguntungkan? Jawabannya tergantung tujuan hidup dan cara bermainmu. Kalau tujuanmu menjaga nilai uang, stabilitas, proteksi kekayaan, maka emas sangat bagus. Tapi, kalau tujuanmu membangun kekayaan, mengejar pertumbuhan aset, dan investasi jangka panjang, maka saham biasanya punya potensi lebih tinggi. 10. Investor cerdas. Biasanya tidak memilih salah satu mereka, menggabungkan keduanya. Karena emas memberi perlindungan, saham memberi pertumbuhan. Jadi saat satu melemah, yang lain bisa membantu menyeimbangkan. Itulah kenapa diversifikasi penting. Penutup. Banyak orang sibuk bertanya, lebih bagus emas atau saham? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah aku sudah mulai investasi atau belum? Karena aset tidak tumbuh dari niat, tapi dari konsistensi. Dan kekayaan besar biasanya tidak dibangun dalam semalam, melainkan dibangun perlahan dengan keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun.